Hai, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang media sosial dan perkembangannya. Media sosial adalah media daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para pengguna dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, blog, Twitter, dan lain-lain. Kita dapat mengenali sebuah media sosial melalui ciri-ciri yang dimilikinya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik media sosial. Yang pertama, partisipasi pengguna. Semua media sosial mendorong penggunanya untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap suatu pesan atau konten di media sosial. Pesan yang dikirim dapat diterima atau dibaca oleh orang banyak. Yang kedua, adanya keterbukaan. Sebagian besar media sosial memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memberikan komentar, melakukan voting, berbagi, dan lain-lain. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan bebas tanpa harus melalui gatekeeper atau pengawasan. Dan yang ketiga adalah adanya perbincangan. Kebanyakan media sosial memungkinkan adanya interaksi terhadap suatu konten, baik itu dalam bentuk reaksi ataupun perbincangan antar penggunanya. Dan penerima pesan bebas menentukan kapan melakukan interaksi terhadap pesan tersebut. Yang keempat adalah keterhubungan. Melalui media sosial, para penggunanya dapat terhubung dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan atau link dan sumber informasi lainnya. Proses pengiriman pesan ke media sosial yang lebih cepat dibanding dengan media lainnya membuat banyak informasi terhubung dalam satu media sosial. Awal mula terbentuknya sosial media terjadi pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan buletin yang dapat memungkinkan kita untuk mengunggah atau mengunduh informasi, dapat berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik yang koneksi internetnya masih terhubung dengan saluran telepon dengan modem. Sistem papan buletin ini ditemukan oleh Ward Christensen dan Randy Suss, yang keduanya adalah sesama pecinta dunia komputer. Perkembangan sosial media pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1971. Tahun 1995, situs GeoCities lahir. Situs ini melayani web hosting, yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja, dan kemunculan GeoCities ini menjadi tonggak dari berdirinya website-website lain di dunia. Dan di tahun-tahun berikutnya bermunculan website-website yang bersifat sosial media. Seperti tahun 1997 muncul situs 6degrees. Dan tahun 99 muncul blogger.com, di mana website ini menawarkan sistem blogging bagi penggunanya. Untuk saat ini, Blogger ini sudah dikelola oleh Google, perusahaan Google, di mana kita bisa membuat blog dengan alamat dan hosting yang gratis dari Google ataupun dari Blogger itu sendiri. Selanjutnya pada tahun 2002, Friendster muncul. Friendster merupakan situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi booming, dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal, di mana pada saat itu Friendster ini memungkinkan untuk mengupdate status, selanjutnya mengubah tampilan, dan kita bisa saling terhubung melalui daftar teman di akun kita. Dan di tahun 2004 Facebook berdiri. Situs jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg ini terkenal hingga sampai saat ini, merupakan salah satu situs sosial media yang memiliki anggota terbanyak dan fitur yang sangat mudah digunakan. Pada tahun 2003 berdiri atau muncul sosial media atau media sosial LinkedIn dan MySpace, di mana pada LinkedIn tak hanya berguna sebatas sosial media saja, tetapi juga untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari
media sosial semakin berkembang, sementara MySpace menawarkan kemudahan dalam penggunaannya sehingga MySpace dikatakan situs jejaring sosial yang user friendly. Sementara itu di tahun 2006 Twitter muncul, di mana situs jejaring sosial ini sering disebut dengan microblog karena Twitter membatasi teks yang akan dibagikan hanya 140 karakter. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada 2007, sebuah website bernama Wizard lahir. Tepatnya pada 22 April 2007, bertepatan dengan Hari Bumi. Pada awalnya situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan seluruh dunia, termasuk penggerakan lingkungan baik dilakukan individu maupun kelompok. Dan pada tahun 2010 lahirlah Instagram, di mana Instagram memungkinkan penggunanya mengambil foto, video, kemudian dapat menerapkan filter digital dan membagikannya ke sosial media lain seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Saat ini si Instagram ini sudah menjadi milik Facebook setelah diakuisisi dengan nilai sekitar $1 miliar dalam bentuk saham. Di tahun-tahun berikutnya bermunculanlah sosial media yang lain seperti Google+, Line, Pet, TikTok, WhatsApp, Telegram, Signal, dan lain-lain. Sampai sekarang ada banyak aplikasi dan website sosial media di dunia ini. Yang paling mungkin saat ini tidak ada lagi adalah Pet, karena dia sudah memutuskan untuk menghentikan layanannya. Itu saja materi kita untuk hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf karena banyak kebisingan ataupun noise karena Pak Fran lagi memotong rumput di luar. Jadi mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.